Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam program kajian Kitab Riyadhus Shalihin spesial bersama Mekatur Umroh Haji dan Travel Kepercayaan Anda. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang ketiga dari Kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babus sobri, bab kesabaran. Sahabat Mekatur, bab yang pertama Imam Nawawi membahas tentang niat keikhlasan. Kemudian bab yang kedua beliau membahas tentang taubat. Dan yang ketiga bab kali ini membahas tentang kesabaran. Kalau kita lihat relevansi antara ikhlas, taubat dan sabar menjadi satu kesatuan. Hanya orang yang memiliki keikhlasan jiwa, yang dia sensitif untuk memohon ampun atas kesalahan. Hanya orang-orang yang hatinya lapang, penuh dengan ketulusan, yang akan mengaku di hadapan Tuhan, mengaku bahwa dirinya banyak salah dan oleh karenanya perlu taubat. Dan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang banyak bertaubat akan tumbuh menjelma menjadi pribadi yang memiliki kesabaran yang cukup tinggi. Ini barangkali mengapa Imam Nawawi meletakkan babus sabri setelah babut taubati. Kenapa Imam Al-Ghazali meletakkan bab kesabaran selepas bab taubat? Karena ternyata kesabaran itu lahir dari mereka orang yang taubat. Dan orang yang mudah bertaubat akan menjadi pribadi yang tangguh, sabar atas apapun yang menimpa dalam kehidupannya. Ayat yang pertama, sahabat Mekatur semuanya, Imam Nawawi menukil surah Ali Imran ayat ke-200. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di akhir surah Ali Imran ini Allah memanggil orang-orang yang beriman, mereka yang meyakini Allah sebagai Tuhan, mereka yang meyakini terdapat hari pembalasan selepas berakhirnya dunia ini, orang yang meyakini ada surga bagi mereka yang mentaati Allah dan neraka bagi orang yang durhaka kepada Allah. Dipanggil oleh Allah, diminta isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan tingkatkanlah kesabaran. Bapak Ibu semuanya, sahabat Mekatur, dan kalau kita perhatikan dunia dengan segala isinya, sebagaimana ia hadir dengan kenikmatan, kadang-kadang ia menyapa kita dengan kesedihan. Pada saat Allah menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan, maka yang muncul, yang diminta, yang dituntut dari itu semuanya adalah kesyukuran. Sebaliknya pada saat kesedihan menyapa, kekecewaan menyapa, kemudian rasa sakit, kehilangan, maka pada saat itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isbiru, sabar. Bahkan bukan hanya sekedar sabar, isbiru, tapi wasabiru, melipat gandakan kesabaran. Bapak Ibu semuanya, sahabat Mekatur,
Kalau kita perhatikan, tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang baik-baik saja. Setiap orang, dia berhadapan dengan masalahnya sendiri. Ada orang yang diberikan pasangan baik, diberi anugerah anak-anak yang baik, diberikan tempat pekerjaan yang bagus, dianugerahkan bisnis yang mudah, tapi rupanya ia diberi ujian tetangga yang tidak baik hati. Masalah. Kadang kita dapati ada orang yang harmonis rumah tangganya. Anak-anak yang baik-baik, taat, bakti dengan orang tuanya. Tapi rupanya ia diuji dengan karir kehidupan pekerjaannya. Baliknya kadang-kadang ada orang yang fisiknya bagus, karirnya mantap, di tengah masyarakat mendapatkan posisi yang menarik, tapi rupanya ia disakiti oleh pasangannya. Maka kita tidak akan menjumpai orang dengan kesempurnaannya. Ya, sebab mungkin boleh jadi kekurangan-kekurangan itu yang akan membuat kita menjadi ingat, oh Allah, pada saat semua diberikan, pasangan bagus, anak mantap, mertua pengertian, tetangga hebat, pekerjaan moncer, khawatir justru pada saat itu kita lupa. Nah, disinilah maka kemudian isbiru wasabiru. Sahabat Mekatur, dan ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka kalau kita memiliki semuanya, nampaknya kita tidak hidup di dunia. Hanya surgalah yang semuanya ada. Yang tidak ada lelah, tidak ada penat, tidak ada kekecewaan, tidak ada luka batin, tidak ada. Itu hanya di surga. Adapun dunia, terkadang kita puas hati dengan seseorang, tapi dengan seseorang yang lain kita kecewa. Pada saat itulah kemudian Allah hadir. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Justru kesabaran yang maksimum itulah yang akan menghadirkan pahala yang tanpa batas. Allah menghadirkan, Allah menjanjikan balasan tanpa batas bagi mereka as-sabirun, orang-orang yang sabar. Dan ini kita dapati, ada orang yang kecil telah ditinggal ayahnya, di usia remaja ditinggal ibunya. Ada bahkan orang dalam suasana penuh kegembiraan, di puncak kegembiraannya tiba-tiba orang tuanya diambil, hartanya hilang. Maka kita jadi ingat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'im minal khaufi, sesuatu ketakutan, wal ju'i, lapar. Tentu tidak sepanjang lapar, maka Allah mengatakan bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Tidak mungkin kita lapar terus, tidak mungkin kita takut terus. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Terkadang harta kita berkurang, kadang-kadang fisik kita terjadi kelemahan. Dan ini makna dari itu semuanya. Dan Allah mengatakan, wabasyiris sabirin. Istimewa bagi mereka yang sabar atas ujian yang diberikan kepadanya. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan elaborasi dan dalami setelah pariwara berikut ini bersama Mekatur. Subuh
di Madinah bikin menggigil karena mencapai 14 derajat Celcius. Sahabat Mekatur, alhamdulillah pagi ini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, para jamaah bisa kita saksikan dan kita lihat banyak yang menggunakan pakaian hangat dan juga jaket untuk melindungi badannya dari dinginnya kota Madinah. Nah, ini dia 3 tips bagi para jamaah yang ingin berumroh di bulan Januari agar lebih hangat dan lebih nyaman. Pertama, jamaah boleh membawa atau menggunakan pakaian hangat atau jaket, bahkan menggunakan slayer ya, yang gunanya untuk melindungi leher sehingga terasa lebih hangat, atau mungkin juga boleh menggunakan kupluk ya, sehingga telinga ini bisa tertutup dan menjaga dari dinginnya suhu udara saat itu. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh menggunakan tumbler ya untuk menyimpan air hangat atau mungkin air panas ya, teh ataupun kopi, sehingga kita melaksanakan ibadah di dalam masjid itu bisa sambil menikmati air panas atau teh yang sudah kita bawa. Nah, yang ketiga, jangan lupa teman-teman untuk selalu menggunakan lip balm dan minum yang teratur ya, sehingga keringnya kota Madinah ini tetap bisa terjaga dengan menjaga kelembaban yang ada di tubuh kita. Itu saja tips dari kami, semoga bermanfaat. Sahabat Mekatur, kembali lagi dalam segmen kali ini kajian Riyadhus Shalihin spesial dipersembahkan oleh Mekatur, umroh, haji, dan travel kepercayaan Anda. Kita masih lagi dalam bab sabar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita orang yang paling dekat dengan Allah, para nabi dan para rasul. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini, manusia, yang memiliki kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi para nabi dan para rasul. Tapi rupanya justru mereka diberikan ujian yang amat besar. Walaman sabara, maka sungguh siapa yang sabar, wa ghafara, dan memberi keampunan, kemaafan, inna dzalika lamin azmil umur, sungguhnya yang demikian itu merupakan bukti orang-orang yang memiliki keazaman, ketangguhan di dalam banyak perkara. Dan itulah para nabi. Makanya kemudian dari 25 nabi yang wajib kita imani ya, nabi itu ratusan ribu, yang wajib diimani 25. Dari 25 itu ada 5 nabi yang mendapatkan gelar sebagai ulul azmi, nabi-nabi pilihan yang mendapatkan gelar ulul azmi, mereka-mereka yang memiliki keteguhan dalam semua perkara. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, kenapa kelima nabi, kelima figur dari nabi ini mendapat julukan ulul azmi? Sebab mereka mendapat ujian yang paling dahsyat. Tidak ada satupun nabi yang tidak mendapatkan ujian. Semua nabi mendapatkan ujian. Tetapi yang paling berat dari 25 nabi tersebut adalah ulul azmi, Nabi Nuh. Apakah ada yang lebih terpukul bagi seseorang yang memperjuangkan kebaikan kepada masyarakat, tetapi justru istri dan anaknya menjadi musuhnya? Tentu sakit. Itu yang terjadi. Nabi Ibrahim, subhanallah, nabi yang penuh cobaan sejak di peringkat awalnya pada usia remaja
ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung. Ia tumbuh kembang di sebuah rezim Namrud. Begitu zalim, kuat. Pada saat Nabi Ibrahim masuk ke dalam alam rumah tangga, melewati ujian yang begitu berat. Tentu kita tahu kisah Ibunda Sarah, Ibunda Hajar. Tentu kita mengenal dengan amat baik kisah Ismail kecil yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan. Ujian begitu berat, itulah Ibrahim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad SAW, asyaddul bala. Ujian yang paling berat itu adalah siapa? Al-anbiya, para nabi. Thummal amsal fal amsal. Dan sehingga wajar jika kemudian Allah memberikan pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang sabar. Sebagai orang beriman, mungkin kita tak akan sampai pada level ulul azmi yang memiliki keteguhan dan kesabaran tingkat tinggi. Tapi Allah memberi jalur kepada kita agar kita memiliki kesabaran. Allah kemukakan, ista'inu. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semua mintalah tolong. Bisabr, dengan kesabaran. Wassalah, dan dengan salat. Kesabaran akan membuat seseorang menjadi tangguh menjalani kehidupan. Sesukar apapun yang ia lalui, dia akan tetap bertahan dengan kesabarannya. Sedahsyat apapun ujian yang menyapa dirinya, ia akan tetap tegar menghadapi semuanya itu. Sebab as-sabru walal habsu, menahan. Maka dalam konteks peperangan bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bertahan lama. Yang kuat belum tentu menang, tetapi yang bertahan lama, dia akan mendapat kemenangan. Dan oleh karenanya, wasta'inu bisabri. Dan yang kedua adalah as-salah, dengan salat. Sebagian ulama mengatakan kenapa di alam ayat ini Allah hadirkan, Allah mulakan sabar dulu baru salat. Sebagian ulama mengatakan ya, karena salat itu berat. Salat itu berat dan hanya bisa ditegakkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang sabar. Sehingga kesabaran kita untuk melawan kesibukan berhenti, itulah yang akan membuat kita menegakkan salat. Kesabaran ini yang akan membuat kita berhenti ketika ada jurang kemaksiatan. Kesabaran ini pula yang akan membuat kita tetap bertahan dalam segala situasi untuk tetap berpegang teguh kepada tali Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Coba, bagaimana mungkin orang yang sabar tidak kuat, tidak tegah, tidak tegar dan kokoh, sementara Allah telah menjanjikan ma'iyatullahi ala sabirin. Allah menjanjikan kebersamaan kepada orang-orang yang sabar. Sahabat Mekatur, maka sejak awal kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bersabar di tengah ujian-ujian kehidupan. Kadang kita diuji di keluarga kita, kadang kita diuji di tempat pekerjaan kita, kadang-kadang kita diuji dengan tetangga masyarakat kita, kadang-kadang kita diuji bahkan dengan diri kita. Kekurangan fisik, kesehatan menurun. Maka Allah menyebut di dalam surah Muhammad,
walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian. Bahkan Allah hadir dengan ungkapan kata ganti jamak, walanabluwannakum, sungguh kami akan uji. Kadang-kadang Allah menguji kita lewat tangan orang lain. Allah menguji kita lewat pasangan kita yang mungkin bawel. Allah menguji kita lewat pasangan kita yang kekurangan finansial. Allah uji kita dengan anak yang tidak taat sama kita. Allah uji kita dengan tetangga. Allah hadir dengan ungkapan jamak, bahwa semua datang dari Allah, tetapi Allah lewat pintu mana? Hambanya digerakkan oleh Allah, dikirim dalam kehidupan kita untuk menguji. Tujuannya apa? Hatta na'lamal mujahidin, supaya kami, kata Allah, tahu mana di antara kalian itu yang betul bersungguh-sungguh. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sampai kita tahu dari kalian ini mana yang sungguh-sungguh, wasabirin, dan mana di antara kalian itu yang memiliki kesabaran. Sehingga semua perjalanan kehidupan yang kita lewati tidak lepas daripada penglihatan Allah, tidak terlepas dari monitor Allah. Aku hari ini akan kasih ujian pada Khairin, ban mobilnya kempes. Hari ini aku akan kasih ujian kepada Khairin, mahasiswanya susah paham. Hari ini aku akan uji Khairin, kesehatannya menurun. Hari ini semua yang menyapa adalah hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Saat kita sabar, saat itulah Allah mengetahui bahwa kita betul-betul hambanya yang sabar. Sahabat Mekatur, di Babus Sabr, hadis pertama yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah terkait dengan zikir. At-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Zikir subhanallah walhamdulillah akan memenuhi langit dan bumi dengan segala isinya. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti akan keimanan kita. Wassabru diyaun, kesabaran adalah cahaya yang terang. Wal Qur'anu hujjatun, Al-Quran itu adalah hujjah bagi kami, hujjah bagi engkau. Au alaika, bisa menyebelahi engkau atau justru berbalik kepada engkau. Kalau Al-Quran dilakukan akan menyebelahi kita, tapi kalau seandainya kita berkhianat kepada Al-Quran, dia akan menjadi musuh kita. Sahabat Mekatur, hadis pertama telah kita baca. InsyaAllah pada segmen selanjutnya kita akan baca hadis yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang kedua dari Babus Sabri. Mudah-mudahan Allah memberi anugerah kepada kita kekuatan, kesabaran, dan keistiqomahan untuk dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata